Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Myong Chen. Ya, shalom. Silakan buka kamera saudaraku. Ini saya. Tolong jangan dinampakkan anaknya, Abang. Ya, silakan. Ini kan saya juga sebenarnya agama Kristen. Cuma kan saya baca di Alkitab itu ada keganjalan. Masalah kejadian. Yang pertama kali itu kan di bumi ini kan Adam dan Hawa ya. Betul? Kan terus pernikahan, perkawinan tuh di sesama darah kan dilarang. Benar, dilarang ya. Pernikahan antara saudara. Di dalam hukum Taurat, iya. Ya. Nah, kenapa waktu pertama kali kejadian itu Adam dan Hawa itu punya anak, terus anaknya nanti punya anak lagi, melahirkan lagi, itu dari siapa? Kalau Abang benar seorang Kristen, tolong katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku, Allahku, Bapakku, Sang Juru Selamatku, ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Silakan Abang. Benar, sebenarnya saya percaya gitu loh. Cuma tolong ucapkan kan, Abang, memastikan kamu betul Kristen apa bukan. Gimana tadi? Oke, ikuti kata saya, Bang. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku, Allahku, Bapakku, Sang Juru Selamatku, ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Sudah. Kita cari clearkan. Jadi gini, bentar dulu. Ketika saudara membaca Alkitab langsung mengatakan gini, ada yang janggal. Makanya Bang, kalau baca Alkitab itu berdoa dulu. Abang berdoa enggak ketika mau baca Alkitab? Berdoa. Terus kenapa sampai kamu bilang ada yang janggal? Nah, kita kan cari solusinya. Sama, saya sudah nanya ke pendeta, kemana, ke Pak Gilbert, Pak Samuel, pendeta Ironi, pendeta Harry, sudah saya tanya semua. Jawabannya belum saya masuk sampai ke logika saya gitu. Karena waktu pertama kali Adam dan Hawa itu kan perkawinan. Gitu loh, perkawinan sedara. Dan anaknya juga kawin lagi sedara. Nah, kenapa sekarang kok ada keluar dilarang perkawinan sedara? Bukan nikah ya. Kalau nikah kan yang buat manusia. Jadi kamu sudah tanya sama si Gilbert? Sudah. Apa katanya? Apa jawabannya? Ya, dia bilang ini itu semua di luar logika. Hah? Masa sih begitu jawabnya kita. Itu di luar logika dan kita? Itu memang itu zaman dulu pertama ya. Memang mungkin Tuhan mengutus supaya dia anak beranak dan itu makanya Tuhan Yesus turun menebus dosa-dosa itu. Itu jawabannya? Hah? Nggak mungkin itu jawabannya, nggak percaya aku. Ya, sekarang makanya saya mau cari yang benar-benar kita sama-sama cari kebenarannya gitu loh. Oke, jadi gini. Saya percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan aku, gitu. Cuma kan perkawinan saudara kan memang tidak dibolehkan. Ya udah dengar Bang, dengar baik-baik. Waktu zaman Adam, bahkan ke Abraham aja, kamu tahu nggak Abraham kalau dia menikah sama saudaranya, itu Sarah. Sarah itu saudarinya. Mereka itu satu bapak hanya beda ibu. Kalau satu bapak kan masih saudara kandung toh? Betul. Benar nggak? Nah, betul. Karena di zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Jadi waktu di zamannya Adam,
Mereka menikah sesama saudara. Jadi Adam dan Hawa itu melahirkan banyak anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Umur mereka aja sampai hampir 1000 tahun loh. Adam kan umurnya 930 tahun. Bayangin kalau mereka kawin terus sama Hawa istrinya, udah berapa banyak anaknya itu. 1 abad loh, berarti udah berapa banyak generasi itu. Jadi mereka tuh nikah sesama mereka sendiri, dan waktu itu belum ada hukum Taurat, Abang. Hukum Taurat itu adanya di zaman Nabi Musa. Di tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Di mana memang di Imamat 18 bahwa tidak boleh ya menikahi ibumu, saudaramu, ya ayah tiri ya, anak tiri, ya menantu, tidak boleh. Tapi sebelum itu boleh, karena waktu Adam dan Hawa melahirkan anak-anaknya semua masih kuat, masih sehat banget. Sebab apa? Adam dan Hawa itu buatan tangan Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus itu kan yang membentuk Adam dari debu tanah, lalu dia menghembuskan roh kehidupan kepada hidungnya Adam. Dan Hawa juga itu buatan tangan Tuhan Yesus langsung. Makanya mereka masih sehat-sehat, kuat-kuat. Umur mereka aja sampai hampir 1 abad. Jadi kalau anak-anaknya menikah sesama saudara, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kelainan genetik gitu. Tetapi semakin bertambahnya zaman, semakin bertambahnya dosa yang dibuat manusia, ya umur manusia semakin pendek. Jadi 120 tahun, kemudian 80 jadi 70, ya. Sehingga kalau menikah sesama saudara, banyak yang cacat. Makanya Tuhan melarang tidak boleh lagi menikah sesama saudara. Sudah paham, Abang? Paham. Nah, Musa ini kan tadi kan bilang Musa yang mengeluarkan hukum Taurat. Berarti kan buatan manusia. Mana ada aku bilang Musa yang mengeluarkan hukum Taurat. Di zaman Nabi Musa baru ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu diterima Nabi Musa dari Tuhan. Lalu dicatat Nabi Musa. Hukum Taurat itu ada 613 hukum. Dan inti dari Taurat adalah, yaitu di Ibrani 9. Bahwa segala sesuatu disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua intinya tentang Tuhan Yesus Kristus dan karyanya di atas kayu salib, yang dimana dia memberikan darahnya yang suci, kudus, mulia, dan agung bagi kita supaya kita bisa mendapatkan pengampunan. Lalu darah Tuhan Yesus menyucikan dosa-dosa kita, kemudian menghidupkan kita untuk hidup yang kekal. Ya, seperti itu, Abang ya. Jangan lupa baca Alkitab. Sudah paham? Sudah masuk ke logikamu? Ya. Hah? Sudah paham belum? Ya, masih ada keganjalan sih, gitu loh. Ya ampun, ini orang. Katanya udah sampai nanya segini ini. Terus ngapain kamu nanya sini kalau masih tetap bilang ganjal? Ya, karena kan peraturan seperti sekarang ini kan sudah ada surat nikah. Nikah itu kan yang buat kan manusia. Supaya tidak ada kayak zaman dulu perselingkuhan antara istri dan anak. Enggak, bentar dulu Bang Yung. Sudah paham belum yang saya jelaskan tentang Adam itu? Kenapa sesama saudara? Ya sudah, kalau sudah paham ya. Jangan bilang lagi ganjal-ganjal. Karena ucapan itu adalah doa. Sebelum kamu menghakimi Alkitab, baca dulu sungguh-sungguh. Duh, aku bukan menghakimi, aku sudah baca gitu loh. Cuma kan kita kan menukar sharing lah gitu. Itu bukan sharing namanya. Kalau sudah bilang langsung ganjal-ganjal gitu. Kan yang berganjal kan di hatiku, gitu loh. Nah makanya kan saya cari yang benar-benar bisa membenarkan gitu loh, masuk logika. Oh ini begini. Ini udah ada yang nulis di bawah, bebal katanya Abang. Makanya Bang, jangan bebal Bang. Udah dikasih penjelasan juga, masih dibilang ganjal. Sebenarnya Abang mau bertanya tuh mau ngapain? Nanya toh, makanya. Ya udah. Ya. Terima kasih kalau gitu. Ya, jadilah rendah hati Abang kalau sudah dijelaskan ya. Jangan lagi bilang Alkitab itu masih ganjal. Ya udah, oke Bang. Tetap semangat. Oke. Ya, makasih.
Jangan lupa Kalau baca misalnya- Alkitab. Kalau baca Alkitab itu berdoa dulu Bang, minta hikmah dari Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku. Tuhan Ya, Kristus bless you. memberikan kamu roh kecerdasan ya, kecerdasan supaya mengerti apa kehendak Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Thank you, thank you, thank you. Ya, God bless tepuk you. tangan buat Bang Yong yang cakap dan manis. Oke, selamat malam Biksu. Tolong buka kamera Malam Biksu. juga. Buka kamera saudaraku. Salam. Ya, silakan Abang. Selamat malam Bang Biksu. Ya, mau tanya, itu orang Kristen kalau udah nikah, nggak boleh nikah lagi. Silakan Itoku. Kalau udah cerai, nggak boleh nikah lagi. Itu benar nggak? Cuman itu aja. Iya. Firman Tuhan mengajarkan itu, Pak, bagi kami Kristen. Jadi dalam kami Kristen itu, Pak, nggak ada istilah coba-coba, Pak. Pernikahan itu kudus sekali untuk seumur hidup. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ya, itu Pak di dalam Tuhan. Oke. Nah, Berarti tetapi cukup Pak, satu kita kali. kadang-kadang kan iya, sekali untuk seumur hidup, Pak. Gitu dia ya, Pak. Nah, mungkin berbeda dengan yang Ya, ada di cuma agama karena itu Bapak aja. ya. Iya. Iya. Cuma Jadi karena itulah itu kami aja. Kristen. Gitu dia, Pak. Puji Tuhan. Iya. Ya, orang percaya anak sendiri-sendiri ya. Iya, Oke, Bang. Iya. Sudah jelas itu Bang. Terima kasih Abang Biksu. Ya, ya. Adonai Yesus Hamasia memberkatimu Oke, dan makasih. mengasihimu ya. Sama-sama, Pak. Ya. Tepuk tangan buat Bang Biksu yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Nur Rokim. Nur Rokim, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Belum bisa on cam ya. Langsung aja bertanya saudaraku. Iya. Oh, mau tanya Mbak. Kan sekarang Suaranya katanya kencangin, Yesus suaranya ada di kencangin. surga. Katanya sekarang Yesus ada di surga menurut agama sampean, ya kan? Terus? Halo. Iya, terus. Jadi duluan mana adanya Tuhan Yesus dengan surga? Nah, sebelum ada surga, Tuhan Yesus ada di mana? Oke. Iya. Saya jawab ya, Bang ya. Abang agamanya apa, Bang? Oke. Islam ya, Bang? Islam. Islam, keren Abang. Ya, jadi Bang, Tuhan Yesus kami itu Bang, bukan dia ada sejak dia dilahirkan, enggak Bang. Dia sudah ada dari semenjak kekekalan. Ya, Tuhan kami itu satu-satunya. Namanya adalah YHWH. Sesuai dalam Keluaran 3:15. Nah, karena dia turun ke dunia ini Bang, untuk menyelamatkan manusia, makanya namanya disebut Yeshua Hamasia. Diambil dari namanya yang kudus, Yod Hevave Yasa atau Yod Hevave Sua, yang berarti Yod Hevave yang menyelamatkan. Itu dia Bang. Ya, dan dialah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya dan semesta. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 Bang. Jelas Tuhan menciptakan langit dan bumi ya, dan surga adalah tahtanya. Oke Bang? Gitu dia Bang. Ya, jadi Tuhan kami yang menciptakan surga itu Bang. Tanya lagi. Yeshua Hamasia itu. Makanya satu-satunya ya. Iya, sebentar Bang. Satu-satunya yang berani memastikan surga kepada yang percaya dan yang mengikutinya hanya Tuhan Yesus kami. Tidak ada selain, sebelum dia tidak ada dan sesudah dia tidak ada. Hanya Tuhan Yesus kami. Gitu dia Bang Don. Ya. Ya. Tanya lagi Mas, tanya lagi. Iya. Yang ini Abang udah Jadi kalau nangkap. sudah beragama Mohon maaf. Kristen, otomatis Yang ini Abang sudah nangkap. sama Nangkap surga dulu bersama Abang yang Tuhan ini. Yesus ya. Nur Rokim, satu aja pertanyaannya, jangan terlalu banyak biar dibatasi dulu durasi yang dia antri banyak ya.
Besok lagi kamu bertanya. Terima kasih saudaraku. Adonai Yesus Masih Iya, memberkatimu. bentar. Iya. Bentar. Besok lagi. Ah, Karena abang nggak open cam, Bang. Coba abang open Durasi. cam. bentar. Pertanyaan abang bisa jadi 5. Suaramu juga kecil banget. Pertanyaanmu sudah dijawab 2 ya. Kita ganti dulu. Mohon maaf saudaraku. Besok lagi ya saudaraku ya. Satu lagi. Selamat malam Musab bin Salida Fitri. Ya malam Mbak. Tolong buka kamera abang. Oh belum bisa ya. Belum Sorry. on cam sih Mbak. Belum bisa karena pengikutnya belum cukup. Silakan abang langsung bertanya Mbak. saja. Saya mau nanya masalah tentang perihal halal dan haram dalam Kristen. Contohnya supaya nggak ngambang ya kan. Contohnya saya ada teman satu orang pastor dari Kristen ini, dia Katolik. Pantai Costa. Jadi saya ketika itu ngopi bareng lah sama beliau, duduk bahas masalah agama kami masing-masing. Jadi yang saya tanyakan itu tentang halal dan haram di dalam agama Kristen. Dan saya mohon maaf sebelumnya, saya paham ada Kristen, Katolik, Protestan, dan Pantai Costa. Mungkin ini berbeda atau sama, saya nggak paham kan. Tentang perihal makanan halal dan haram. Dia bilang kalau di kami dan semua Kristen kitabnya sama kata dia. Perihal makanan seperti maaf babi, anjing, kucing gitu kan. Itu menurut kami kata dia. Toh, saya mute ya, sebentar ya. Sebentar saya mute ya. Ada yang sebentar aja. tidak bisa dimakan kata dia. Lalu saya punya teman yang dari Protestan juga, dia bilang bisa dimakan tadi kan. Jadi saya bingung di sini. Bingung maksudnya saya ingin menanyakan kok bisa berbeda sih di dalam agama Kristen tentang perihal halal dan haramnya. Nah, gitu yang saya bingungkan, Mbak. Gitu. Iya. Oke, abang. Jadi gini, supaya abang nggak bingung, kita langsung berdasarkan apa ajaran Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, apa ajaran Tuhan Yesus tentang halal dan haram? Nah, sebelum hukum Taurat diberikan kepada umat Israel, semua makanan itu halal. Yaitu yang tertulis di Kejadian 9 ayat 3. Firman Tuhan tertulis, ya semua hewan ternak atau hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan diberikan untuk manusia. Mau kita makan ya, karena itu diberikan untuk kita kuasai. Mau kita makan, ya terserah diri kita ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menguasai hewan-hewan di bumi ini dan juga tumbuh-tumbuhan ya. Lalu, tetapi setelah hukum Taurat, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, memang ada makanan yang halal dan haram. Yaitu di Imamat 11, bahwa di situ tidak boleh memakan unta, kelinci, babi, ikan yang tidak bersisik, burung-burung dan jenis-jenisnya, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa Tuhan melarang mereka memakan itu? Sebab waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menikah sama perempuan-perempuan Moab yang tertulis di Bilangan 25. Jadi orang Israel ini menikahi perempuan Moab, dan perempuan-perempuan bangsa kafir mengajak orang Israel turut makan dengan makanan-makanan yang haram tadi, lalu dipersembahkan kepada dewa-dewanya, dan orang Israel ikut menyembah. Nah, untuk menghindari penyembahan kepada dewa Baal, maka Tuhan melarang mereka untuk tidak memakan makanan yang tadi. Sebab orang Israel itu adalah umat yang tahir, dan bangsa lain itu adalah bangsa kafir atau najis. Sebab bangsa Israel memang bangsa pilihan, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 ayat 22. Nah, untuk menjaga ketahiran orang Israel supaya mereka tidak najis berzina rohani di hadapan Tuhan, maka mereka tidak boleh memakan yang haram tadi. Itu tujuannya. Sampai kedatangan Mesias. Jadi halal dan haram itu di dalam hukum Taurat itu bayang-bayang tentang kedatangan Mesias.
Sebab hanya bangsa Israel itu bangsa yang tahir, bangsa pilihan, dan bangsa lain adalah bangsa goyim atau kafir. Setelah Tuhan Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib, sehingga dia merubuhkan tembok pemisah. Maka Tuhan Yesus menyucikan semua bangsa dengan darahnya yang kudus, jadi tidak ada lagi yang najis dan tidak najis. Karena Tuhan Yesus telah menyucikan kita semua yang percaya kepadanya. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan di Markus 7 ayat 19, semua makanan itu halal. Semua makanan itu halal, dan yang haram itu adalah perzinahan, keserakahan, kejahatan, dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita memakan suatu makanan dengan cara mencuri, itu haram. Nah, seperti itulah ajaran Alkitab, Abang. Oh, jadi dari segi makanan semuanya sudah dihalalkan. Gitu ya? Ya, karena kan Tuhan Yesus menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan itu untuk dikuasai sama manusia. Jadi mau kita makan boleh, nggak kita makan juga boleh gitu. Lalu, maaf sebelumnya, di dalam Pantai Costa mereka kenapa tidak mau makan? Mohon maaf Alkitabnya Bang, beda. saya tidak mau membicarakan denom karena kita harus kembali ke Alkitab. Apa yang ditulis dalam Alkitab itulah kita ikutin. Ya seperti itu Abang, terima kasih sudah saya jelaskan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bang Musab yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang baru saja sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang mengapa pada zaman Adam dan Hawa diperbolehkan menikah sesama saudara atau sedarah. Ini adalah salah satu pertanyaan dari salah seorang yang juga beragama Kristen. Karena dia merasa janggal dengan isi Alkitabnya karena pada zaman Adam dan Hawa menurutnya kok diperbolehkan perkawinan sedara atau sesama saudara kandung sendiri, dan Mihana pun memberikan jawabannya seperti yang sudah kita saksikan bersama di video tadi. Lalu ada lagi pertanyaan yang menarik, apakah di Kristen kalau sudah menikah tidak boleh bercerai, dan jawaban dari Living Smile yang membantu Mihana menjelaskan bahwa sesuai Alkitab dan iman dari orang Kristen memang seperti itu. Lalu ada pertanyaan duluan, mana Yesus dan surga itu ada? Terus ada juga tentang beda pemahaman di kalangan Kristen sendiri. Ada yang mengatakan bahwa babi adalah makanan yang haram, ada juga yang mengatakan tidak. Yang benar yang mana? Silahkan para penonton menilai sendiri tentang ini. Silahkan menulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Keluaran pukul 3:15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Kejadian 1, lihat perikopnya di ayat 1-31. Kejadian 9, 3 segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Imamat 11, lihat perikopnya di ayat 1-47. Yohanes pukul 4:22 kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Markus pukul 7:19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal.